Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian? Sehat semua kabarnya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan memulai belajar seperti biasanya ya, karena kemarin kan kita sudah lama COVID ya. Oke, Ya, Bu. sebelum kita memulai pelajaran kita, ayo tolong Ibu Fitri untuk memimpin doa dulu ya Fitri ya, Nak Fitri ya, maaf ya, silakan memimpin doa dulu terlebih dahulu. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Hadir semua, Bu. Semua, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, semua sudah masuk ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan sebelum belajar ke tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita dengarkan sambil bersama-sama bernyanyi lagu Hari Kemerdekaan ya. Berpecah merah putih. Yuk kita rayakan Dirgahayu Indonesia. Hari Kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka kita. Pertahankan Indonesia kita, membela negara kita. Lagi 45. Itulah Kemerdekaan kita. Hari merdeka, dan bangsa. Lahirnya bangsa Indonesia. Hari merdeka karena merdeka. Selama hayat masih di tanggung badan, tak tetap setia mempertahankan Indonesia. Tak tetap setia membela negara kita. Indonesia. Setelah kita mendengarkan lagu tadi, anak-anak, kita masih dalam suasana 17 Agustus Hari Kemerdekaan yang keberapa ya tadi ya? Masih ingat? Baru aja kemarin tanggal 18. Yang 77. Iya ya. Nah, sebelum kita melanjut ke langkah berikutnya, kira-kira apakah kalian sudah siap belajar semuanya? Siap, Ibu. Siap. Sudah semua ya, tidak ada yang ketinggalan buku pensilnya. Sudah lengkap semua ya? Oke. Iya, Bu. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang matematika dan aturan-aturan di dalam tempat wisata. Di sini Ibu harapkan kalian mampu membandingkan konsep perkalian dan pembagian dengan benar
serta memecahkan penyelesaian masalah perkaryan lewat soal cerita. Lalu, kalian juga dapat paham aturan-aturan yang ada di daerah taman wisata maupun dapat menyimpulkan aturan-aturan di daerah taman wisata dengan kosakata yang sangat sederhana. Nah, sebelum kita lanjut ke sini ya anak-anak, Ibu mau tahu nih, kalian tahu perkalian tidak? Ada yang tahu apa itu perkalian? Pembagian? Kalian itu penjumlahan, Bu. Oh, penjumlahan. Apa sih bedanya antara perkalian 3 dikali 1 dengan 1 dikali 3? Ada yang tahu tidak? Sama aja itu, Bu. Sama ya? Dan tempat aja, Bu. Hasilnya kan sama, Bu. Pindah-pindah. Gitu, Bu. Oh iya. Komputatif. Anak-anak, sebenarnya kalau memang dilihat dari segi hasil, 3 dikali 1 dan 1 dikali 3 itu sebenarnya sama memang hasilnya. Tapi prosesnya beda ya anak-anak. Beda ya. Itu contohnya kayak model kalian, minum jus, ada yang diparut, nah ada yang ditumbuk. Prosesnya beda ya. Nah, seperti itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat perbedaannya. Di sini kita akan mencari tahu perbedaannya. Hati-hati ya belajar perkalian karena ini akan terlihat betul kalau di perbedaan sehari-harian, anak. Nah, untuk itu Ibu ada video singkat tentang perkalian. Kalian simak ya dan kita nyanyikan bersama-sama. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Senang bertemu kembali lagi. Belajar bersama. Jangan sekali dapat pulang. Ayo teman, kita ayo kawan belajar perkalian. Nah, itu adalah lagu tentang perkalian. Sebelum kita lanjut kegiatan pembelajaran kita ke tahapan inti anak-anak, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Nah, caranya bagaimana? Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan kalian berhitung sampai 3. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Misalnya Endang, silakan berhitung 1. Nanti Fitri 2, Andi 3. Nanti yang berikutnya lanjut lagi angka 1 sampai 3. Silakan berhitung. 1, 2, 2, Oke. 3, Lanjut lagi. 1, Oke. 2, Ya. 3. 3, Lagi 3 orang. 1, 2, 3. Masih ingat angka berapa yang disebutkan pada dirinya masing-masing? Nah, sekarang mejanya sudah Ibu kasih tanda kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang menyebutkan kelompok 1, silakan berpindah ke meja yang berurut nomor 1. Yang menyebut nomor 2, silakan bergabung untuk kelompok 2. Dan yang menyebut 3, silakan gabung ke kelompok 3. Bisa ya?
Siap-siap ya. Oke, sudah pindah semuanya? Udah, Bu. Udah lengkap ya? Yang ke belakang, Bu. Oh iya, hati-hati. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, kalian sudah berkelompok masing-masing. Di atas meja kalian, Ibu sudah sediakan semua alat peraganya ya untuk pembelajaran hari ini, beserta LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran ya anak-anak ya. Langsung ya. Tadi kan kita membahas ya, Ibu sudah tanyakan apa bedanya 3 dikali 1 dan 1 dikali 3. Di video tadi sudah dijelaskan bahwa 3 dikali 1 itu adalah 1-nya 3 kali dan 1 dikali 3 adalah 3-nya 1 Ya, kali. 1 kali. Nah, anak-anak, perkalian adalah perjumlahan berulang, ya. Perjumlahan berulang yang diulang adalah suku belakangnya ini. Jadi, kalau seandainya, nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana sih 3 dikali 1 dan 1 dikali 3? Kok beda? Bedanya di mana? Nah, disinilah bedanya ya. Di sini yang diulang adalah suku yang di belakangnya ini. 1 ditambah 1 ditambah 1. Sementara kalau 1 dikali 3 itu adalah 3-nya cuma 1 kali. Kalian jangan salah ya anak-anak. Kalian bisa bayangkan, seandainya ada Endang, ada Fitri, ada Risma. Ini 3 orang. 3 orang ini artinya adalah 3 dikali 1. Tapi kalau satu kelompok kita bersama berkumpul, nah itu adalah 1 dikali 3. Nah, atau bagaimana? Misalnya, Endang punya 1 kantong kue isinya 5. Nah, sekarang itu 5 dikali 1 atau 1 dikali 5 anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Satu kali 5, Bu. 1 kali 5, Bu. 1 kali 5. Nah, beda kan? Kalau kantong kuenya 5, isinya 1 kue, itu artinya 5 dikali 1. 5 dikali 1. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Ya, jadi kita sudah mulai mengerti ya. Jadi beda ya, jangan lagi kita berbicara hasilnya sama. Hasil sama, proses beda. 5 orang memegang 1 kue 1 kantong, dengan 1 orang memegang 1 kantong isinya 5, itu berbeda. Jadi, ingat perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, yang dimana suku belakangnya yang kita ulang ya. Nanti, di atas meja kalian itu sudah Ibu sediakan LKPD-nya ya anak-anak. Nah ini tadi ya sudah kita bahas tadi ya, bedanya di sini ya sudah Ibu tegaskan ya. Ini angkanya bisa berapa saja, Ibu sediakan tadi 3 dikali 1, makanya Ibu tekankan seperti minum obat. Kalau Pak Dokter bilang minum obat 3 dikali 1 atau Ibu di rumah bilang 3 dikali 1, obatnya 1 kali telan, itu 1 kali tapi diminum selama 3 kali dalam 1 hari. Kalau Pak Dokter bilang minum obatnya 1 kali 3 ya, berarti 1 kali telan obatnya 3 biji, 3 butir, langsung gluk minum. Beda ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini. Ini yang pertama ya. Nah, kalian akan berdiskusi bersama-sama memecahkan permasalahan ini. Ibu sajikan dalam bentuk gambar. Kira-kira ini perkalian berapa ya? Nah, kalian tuliskan dan diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Nah, Ibu sudah menyediakan alat peraga gelas perkalian ya anak-anak ya. Kalian bisa lihat di sini ada gelas perkalian, sudah Ibu sediakan di atas meja kalian masing-masing. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan kalian memasukkan alat peraga kelereng yang sudah Ibu sediakan. Seandainya kalian ingin menghitung 9 dibagi 3, berarti 3 gelas kalian gunakan.
3 gelas kalian gunakan, lalu kalian masukkan kelereng kalian satu per satu di 3 gelas ini sampai kelereng kalian itu habis ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti dilihat di dalam gelas ini ada berapa ya kelerengnya. Nanti kalian jumlah semuanya. Di sini ada 3, di sini 3, di sini 3. Berarti 9 dibagi 3 itu adalah 3. Nah, itu kalau kebalikannya. Itu adalah untuk mengerjakan soal yang keberapa gelas perkalian ini. Adalah untuk mempermudah kalian mengerjakan soal cerita. Nah, di sini ada soal cerita ya, yang berkaitan dengan perkalian. Ayo, ada yang bisa bacakan soal cerita ini? Siapa yang bisa? Silakan. Mana dong yang jagoan kita? Ayo, Bu. Ayo, silakan. Baca, anakku Verna. Apa ya bunyi dari soal cerita ini? Banyak kijang di kebun binatang berjumlah 35 ekor, Bu. Ekor. Berapakah jumlah kandang jika setiap kandang berjumlah 5 ekor kijang? Oke, ya, tepuk tangan dulu buat Nak Verna. Pintar sekali ya. Ternyata Nak Verna bisa menemukan huruf-huruf yang agak aneh-aneh gitu di sini ya. Ekor, benar sekali. Ternyata guru pun bisa melakukan kesalahan. Bukan murid saja yang bisa melakukan kesalahan. Kita semua adalah sama ya. Terima kasih Nak Verna. Nah, di sini ada soal ya, nanti kalian bisa diskusikan bersama teman-teman. Banyak kijang di kebun binatang, jumlahnya 35 ekor. Berapa sih jumlah kandang? Jika setiap kandangnya berjumlah 5 ekor kijang. Nah, ayo pikirkan ya, temukan jawabannya ya. Nah, bagaimana cara menemukannya? Itu akan Ibu balik ya, kayak model tadi. Ibu punya 10 kue. Nah, coba ingat baik-baik, dengar baik-baik Ibu. Ibu punya 10 kue. Nah, berapa sih kantong yang Ibu punya? Jika satu kantong ada berjumlah 5 kue. Bagaimana cara mencarinya? Ada yang tahu? Kue Ibu 10. Tapi Ibu nggak tahu berapa kantong. Tapi satu kantong Ibu tahu isinya harus 5. Berapa ya hasilnya? Bagaimana cara mencarinya? Dimasukkan ke kantong, Bu. Dimasukkan ke kantong. Pintar sekali Aida. Itulah kantong itu kita ganti menjadi gelas perkalian. Kita tidak punya kantong, kita tidak punya kandang, tapi kita punya gelas perkalian. Alat peraga yang kita pakai hari ini, kita masukkan 35 ekor itu kijang, kita anggap batu atau kelereng yang ada di sekitar kita yang sudah kalian bawa. Itu kalian masukkan satu-satu. Kemana? Ke sini ya. Dia berjumlah 5 ini, tergantung daripada soal yang ada. Kalian masukkan, nanti kalian akan ketemu jawabannya. Sudah paham caranya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham. Ya, itu. Nah, supaya tambah semangat, tidak capek mengerjakan soal, kan kita berkelompok ini kerjanya jangan dibagi-bagi ya, kerjanya sama-sama ya, tidak perorangan. Ini Ibu kasih hiburan. Hiburannya menempel, tapi menempelnya bukan sembarang menempel. Menempelnya adalah menempel tentang perkalian. Ditempelnya gimana? Jeruknya dipotong ya. Dipotong, dibikin perkalian seperti angka yang seperti ini. Nah, atau contoh yang pertama tadi ya anak-anak, yang gini, kalian tempel jeruknya, terserah mau berapa angkanya jeruknya, kalian kasih tanda tambah dan sama dengan serta jumlahnya, seperti ini.
Nanti kan ini penjumlahan berulang. Seperti itu. Pilih ya angkanya, nggak harus seperti contoh ya. Kalian silakan berkreasi ya untuk menempelnya. Bisa 4 dikali 3, bisa 2 dikali 3, atau angka lain. Paham? Paham, Bu. Bu. Nah, Paham, Bu. Paham. Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana perkalian ya. Nah, ini kita akan belajar tentang aturan. Di dalam perkalian juga ada aturan. Begitu juga di dalam kehidupan kita tentang tempat lingkungan wisata. Itu juga ada aturan ya anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita berjalan-jalan ke tempat wisata, kita nggak boleh semaunya saja. Ya, kita harus ada aturan dalam mengunjungi tempat wisata. Apa sih aturan-aturan itu? Silakan kalian simak video singkat berikut ini ya, disimak ya. Nah, apa kalian sudah lihat aturan-aturannya? Udah, Bu. Nah, ini ada aturan-aturan ya. Ayo, ada yang bisa baca? Siapa yang bisa baca aturan pertama? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, Risma. Ayo, Risma sayang, silakan. Jaga kebersihan. Tunggu ya, Ibu. Apa aturan pertama, Nak? Jaga kebersihan kandang dan lihatlah satwa dengan tertib, Bu. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Narisma. Ya, Ibu mau tanya, satwa itu apa sih? Binatang, Bu. Oh, binatang. Sudah tahu ya, satwa itu benar adalah binatang. Yang kedua, siapa lagi yang mau membaca? Ayo anak hebat, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ayo Andi, silakan baca. Jangan patis dan jangan menggoda satwa sedang tidur, Bu. Jangan apatis dan jangan menggoda satwa yang sedang tidur. Ayo tepuk tangan untuk Andi. Nah, ini ada kata apatis ya. Apatis itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu, Bu, apa itu apatis, Bu? Anak-anak, kalau kita sering nggak gini, kalau di temannya jatuh tuh. Terus nggak kita tolong. Sama itu kok bahasanya lagi gaulnya sekarang, cuek. Nggak mau tahu. Itu nggak boleh ya. Dengan binatang kita itu juga harus saling menyayangi. Tapi juga jangan menggoda. Ya, binatang itu juga perlu hidup bebas ya. Jangan suka menggoda. Maksudnya gini, ini gambarnya beruang lalu kita main-mainin, kita ganggu. Nanti kalau kita dicakar atau diterkam, nanti yang disalahkan siapa? Padahal kita sendiri. Kita kan suka, betul ya anak-anak tuh cari masalah. Binatang diam, kita ganggu-ganggu. Ujung-ujungnya kita dicakar, ya kan? Kita digigit. Itu. Jadi jangan suka menggoda. Sayang boleh, tapi bedakan ya menyayangi binatang sama menyakiti. Itu nggak boleh. Yang ketiga, ayo siapa yang bisa lagi membaca? Ayo, siapa yang mau unjuk tangan? Silakan membaca. Mana jagoan-jagoan ibu, anak-anak ibu yang hebat? Mana yang lagi mau membaca? Iya, Bu. Ayo baca. Dilarang memberi makan binatang. Nah, nggak boleh ya memberi makan binatang. Memang Kenapa, Bu? Nggak boleh dikasih makan, nanti kelaparan, Bu. Nah, betul sekali.
Benar anak-anak, ini kan di taman satwa, di kebun binatang, sudah ada makanannya sendiri yang disiapkan oleh pihak kebun binatang. Kalau kalian memberikan makan sembarangan, takutnya nanti hewannya jadinya apa? Sakit. Sakit. Ini dia apa? Pegang di gambar ini dia pegang apa? Roti, Bu. Itu makanannya tidak seperti ini. Mungkin dia makanannya adalah tumbuhan. Kalau sering-sering dikasih makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, nanti akan mengganggu kesehatan binatang itu. Akhirnya nanti binatangnya nggak mau lagi. Ya, satwanya makan dengan yang sudah disediakan oleh pihak kebun binatang. Itu makanya anak-anak, kita nggak boleh kasih makan binatang. Ada kebun binatang yang memberi makan, itu disediakan. Contohnya di sana kijang, ada wortel yang memang disediakan. Jadi nggak sembarangan kita kasih makan permen, kue, nggak boleh ya. Nah, itu. Anak-anakku sekalian, berkaitan pembelajaran ini, Ibu sudah sediakan juga LKPD yang terakhir adalah tentang aturan-aturan yang kalian bisa diskusikan bersama teman-teman sekelompok kalian. Kira-kira aturan-aturan apa saja sih yang tadi sudah kita pelajari dari tayangan yang telah kita tonton tadi? Kalian tuliskan dengan bahasa yang sederhana saja. Jadi tidak usah harus sama persis ya dengan tayangan kalian. Temukan kosakata aturan yang menurut kalian ini sudah pas dengan yang kalian tonton. Atau yang pernah kalian temui di tempat wisata, silakan juga, tidak harus sama persis dengan di sini ya. Silakan kalian tulis dan kerjakan tadi. Ibu beri waktu selama beberapa menit ya. Silakan kerjakan. Kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Ya, Yuk, Bu. kerjakan. Bagaimana Verna? Apa bisa Ya, menempel Bu. kerjakannya? Iya, Bisa, Bu. hati-hati dalam memakai guntingnya anak-anak. Nanti tangannya Ya. bisa pelan-pelan ya. Ayo, Muji, Edi, bagaimana nak? Apa mudah? Soalnya nak, kalau susah ditanyakan, ya. Ya, Bu. Ini Ini masih lagi diskusi nih, tulis. Bu. Ya. Kerjakan nak ya. Ya, Bu. Ayo kita bekerja sama. Gimana? Sudah selesai? Sudah Sudah, selesai? Bu. Sudah. Nah, sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan atau maju ke depan untuk membacakan tugas kalian. Kalian pilih ya salah satu saja daripada tugas yang Ibu berikan. Kalau gambar kalian perlihatkan dan kalian bacakan. Kalau kata-kata kalian bacakan. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju? Tidak perlu Ibu tunjuk, Ibu mau melihat kemandiriannya, keberaniannya. Siapa yang unjuk jari? Silakan maju antara tiga kelompok ini. Siapa duluan? Ayo, siapa duluan? Saya, Bu. Hebat. Ayo Andi silakan maju. Presentasikan hasil kelompokmu, nak. Saya yang aturan aja ya, Bu. Iya, silakan. Bagaimana? Aturan tadi kata Ibu nggak boleh ganggu binatang, sama tidak boleh kasih makan. Terus? Sudah, itu aja. Terus nggak boleh cuek. Apatis ya, iya. Ya, itu aja, Bu. Oke. Nah, kelompok Andi dulu situ, berdiri dulu situ sebentar ya. Nah, Ya, Bu. kelompok Andi sudah mengutarakan daripada jawabannya. Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi? Adakah yang perlu ditambahi? Atau mungkin kalian memiliki jawaban sendiri? Ayo kelompok 1,
Ataupun kelompok 3, kelompok Andi kan kelompok 2 ya. Ayo silakan menanggapi bagaimana, apakah jawabannya sudah benar? Sudah benar, Bu. Sudah benar, Bu. Sudah Kurang benar. satu ya, Bu. Kurang satu. Ya, apa Jangan kira-kira? jangan memancing emosi hewan. Yang Oh, iya, ada. jangan menggoda. Goda, ya itu. Yang satu buletan sama apatis. Iya, betul. Apatis itu tadi yang tadi sudah dijelaskan Andi dengan bahasanya. Bagaimana? Sudah pas kira-kira? Ada satu loh sebenarnya ya. Ayo, sudah? Sudah pas? Pas 3 ya? Oke, nanti kita lanjut lagi. Yang lain, ada lagi kelompok lain yang mau mempresentasikan hasilnya terkait LKPD yang sudah dikerjakan. Bagaimana? Bu, saya mau tambahin boleh. Boleh. Ayo Enda, apa? Boleh membuang sampah sembarangan ya, Bu ya. Nah, itulah yang ingin Ibu tanyakan tadi, utarakan kepada kalian. Di mana-mana itu memang ada namanya aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu yang pertama kali ya. Nah, dari sini memang tidak tampil ya. Nah, memang yang krusial yang 3 ini aja yang Ibu utarakan. Itu boleh. Nah, bagus ya. Bagus sekali anak-anakku sekalian sudah berpikir sangat cerdas. Ibu senang sekali. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Endang ya. Endang ke Fitri. Fitri, Bu yang jawab. Fitri yang jawab, Bu. Kelompok saya. Maaf ya anak-anak ya. Begitulah. Bu, kurang satu lagi. Prokes. Terima Pakai kasih. masker, Bu, berarti pakai masker. Iya, betul. Benar sekali. Nah, ini sudahlah. Nah, ada lagi tugasnya LKPD yang ini? Siapa yang bisa menyajikan? Ada yang ketemu jawabannya? Karena itu, Bu, sudah, Bu. Verna diam-diam. Ayo, berapa jawabannya? 7. 7. Dapat dari mana? Kan kijangnya 35. Saya masukkan ke dalam kandang 55. Ternyata kandangnya itu ada 7. Jadi 7 dikali 5, 35. 35 erkor. Kata Ibu kan erkor, bukan ekor. Tuh tulisannya. Erkor. Benar sekali. Benih tulisannya memang erkor, tidak salah. Ya, memang terkadang kita harus teliti. Nah, dan Ibu sangat senang dan puji kelas Ibu ini. Yeay. Teliti. Nah, Ibu juga harus banyak belajar dari kalian tentang ketelitian, oke? Nah, jadi mudah ya pakai gelas perkalian tadi, nggak susah ya? Alhamdulillah. Nanti untuk yang menempel yang tugas ini nanti kita ya, sendiri aja kita nilainya. Jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini kan sudah kita masuki tadi presentasi, ada tanggapan. Nah, sekarang Ibu simpulkan ya. Jadi perkalian itu tadi apa? Masih ada yang ingat? Penjumlahan berulang. Berulang, Ibu. Sekali Tahan berulang. Yang diulang apanya? Angkanya dijumlahkan. Cukup. Yang Di belakang, belakangnya, yang belakang, Yang di belakang, Ibu. yang di belakang yang kedua bilang Ibu tadi. Benar. 3 kali 1, satunya yang diulangin. 1 tambah 1 tambah 1. Jadi kalau 2 kali 3 yang diulang yang mana? 3. 3 Tiga. 3. 2 kali. 2, Nah, 2. jadi sudah mulai paham ya. Jadi kalau nanti kita misalnya pembelajaran berikutnya mau belajar lagi, tinggal dibalik kalau pembagian ya, tinggal dibalik. Ya Bu, cepat paham Bu, karena ada kandang binatang itu tadi. Cepat Iya. paham. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi yang tidak paham tentang penjumlahan berulang perkalian ini ya. Iya Bu. Ya, Bu. Ya. Insya Oke, Allah Bu. Bu. Lalu aturan. Sudah paham tentang aturan ya? Aturan itu sengaja dibuat untuk supaya apa? Supaya tertib. Tertib. Bukan dilanggar.
Tidak boleh taati. dilanggar. Kalau dilanggar nanti bisa kena sanksi Si ya. hukuman. Harus nanti kena sanksi ya. Jadi anak-anak, jadi tentang aturan dan perkalian, alhamdulillah kalian sudah paham. Jadi silakan nanti kumpulkan ya tugasnya ya, masing-masing ya. Boleh ketua kelompoknya, ataupun dikumpul dengan ketua kelas, lalu diberikan kepada ibu di sini di meja ibu, untuk ibu nilai ya. Ayo dikumpulkan, dikoreksi dulu kalau ada yang salah ya, jangan lupa ya. Sudah kalian kumpul. Ayo kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Alhamdulillah sudah lengkap ya semuanya ya. Nah, karena ini sudah Ibu lihat ini ya, tugas kalian ini bagus-bagus ya. Nah, ini Ibu ada hadiah kecil ya. Ibu sengaja bikin sertifikat kecil ya untuk kelas diskusi yang paling aktif. Nah, yang paling aktif jatuh pada kelompoknya si Andi ya. Tepuk tangan, silakan maju. Terima kasih, Bu. Bahasanya bagus tentang aturan-aturan jatuh pada kelompok Verna. Silakan Verna. Tangan ya. Terima kasih, Bu. Yang tidak Ada hadiahnya Kak, Bu? Ada hadiahnya Kak? berupa bintang. Kalian kumpulkan dulu bintangnya banyak-banyak seperti biasanya. Nanti di semester kita tukar ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya, di tema berikutnya. Ibu harap kalian bisa mengambil makna dari pembelajaran hari ini tentang materi perkalian dan aturan. Jadi, anak-anakku sekalian, jangan malas belajar ya, tetap semangat, nanti sampai rumah, tetap diulangi pembelajarannya ya. Jangan lupa kalau nanti pulang berjalan, sebelah mana? Sebelah kiri. Nah, Kiri. sebelum Ibu akhiri, tolong ketua kelas dipimpin lagi doanya ya. Yuk, dipimpin doanya, ketua kelas. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Akhir pembelajaran Ibu tutup dengan Ibu punya pantun. Jalan-jalan ke pasar pagi, tidak lupa bersama keluarga. Jangan lupa memakai topi. Cakep. Berjalanlah anak-anakku sekalian di sebelah Cakep. kiri. Ya, Cakep. hati-hati jalannya ya anak-anak ya. Jangan sampai Ya, Bu. kalian ketabrak motor atau kendaraan sebelah kiri. Kalau orang tua belum menjemput, tunggu ya. Jangan jalan-jalan sembarangan. Oke, Ibu akhiri semua. Wassalamualaikum. Selamat berpisah. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa.